iPhone SE 2 2020 di tahun 2025 ini harganya sekarang cuma 2 jutaan aja. Tapi apakah worth it? Enak dipakai kah di iOS 26? Yuk kita langsung aja review iPhone SE 2 2020 di akhir tahun 2025. Halo guys, nama gue Stefan dari StarTech dan mari kita langsung aja review si iPhone SE 2 2020 di tahun 2025. Seperti biasa yang pertama, langsung aja kita bahas bagaimana untuk harga dan speknya. Harganya berapa tadi gue udah bilang di intro video, harganya dia tuh di 2 jutaan, gue beli di harga segini. Itu yang kondisi apa sih? Karena kan iPhone SE 2 tuh banyak ya tipe-tipenya, ada yang Inter, ada yang rewrite apalah gitu. Jadi gue ini beli lumayan hoki, gue dapet yang iBox dan 64GB X iBox. Cuma memang minusnya tuh baterai udah diganti pakai baterai iColor. Tapi baterai iColor menurut gue sih nggak buruk-buruk amat ya, cukup bagus. Jadi kalau misal kita ke setting nih ya, dan kita ke battery, kemana ya, kita scroll ke, ke battery. Nah ini baterai health-nya tuh masih di 100% karena baru diganti juga, dan kalau gua cek dia cycle-nya sekitar masih kayak di bawah 100 kalau nggak salah. Dan untuk kelengkapan sendiri, ini dia tuh full set, jadi gue lumayan dapat hoki juga, 2 juta dapatnya full set dari iBox langsung. Masih ada Apple sticker juga, kabelnya masih ada, udah buduk tapi ya udah lumayan kotor, tapi masih ada seperti itu. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, tapi gue nggak bakal ngasih link yang sama, gue bakal kasih search bar aja. Terus kalau misalnya kalian mau wallpaper, gue bakal taruh wallpaper juga di deskripsi. Untuk spek sendiri, bisa kita lihat di biro, kita cepet aja, dia pakai Apple A13 sama kayak di iPhone 11, layar 4,7 inci masih 60Hz, iOS ini udah support iOS 26, tapi nggak tahu apakah lebih support setelah 26, we don't know. Seperti itu speknya, kalian bisa pause dan langsung aja kita ke desain dan display. Desain sendiri, untuk desain iPhone SE di belakangnya ini pakai full glass yang pastinya nggak hybrid metal sama glass kayak iPhone 17 Pro. Dan gue overall sama desainnya suka sih sama desain kayak gini. Memang cuma satu kamera dan kelihatan kayak desain jadul, tapi nggak tahu kenapa kerasa ikonik aja desain kayak gini. Simple, elegan, nggak terlalu kayak HP-HP zaman sekarang yang kamera di mana-mana, kerasa kalem aja gitu desainnya. Gue cukup suka. Dan untuk desain depan, ya ini baru yang jelek banget. Udah kelihatan tua banget ya. Bezel atas bawah itu sangat besar banget dan aspek ratio masih di 16:9. Jadi kalau misal gue pakai HP ini kelamaan terus gue pindah ke HP gue yang utama S25 Ultra, itu memang kerasanya night and day banget. Ini memang kayak nostalgia ya, udah kerasa tua banget kayak gini dan kerasa sedikit claustrophobic karena aspek rationya kecil. Tapi overall kalau misalnya kalian suka desain kayak gini sih, memang ini ikonik banget ya Apple desainnya. Dan ya pastinya desain seperti ini ada positifnya. Apa? Masih ada Touch ID jadinya. Jadi Touch ID sendiri itu salah satu fitur favorit gue. Gue lebih suka Touch ID atau fingerprint daripada Face ID seperti kalian tahu. Dan kecepatannya bisa kita lihat, Apple Touch ID cepet banget ya. Udah generasi kedua, super cepat, super akurat, no problem at all. Sedangkan untuk si display quality-nya sendiri, ini juga bagus banget. Display quality, dia walaupun IPS, tapi bisa kita lihat view angle-nya bagus, warnanya oke, dan Apple kalau masalah LCD IPS bukannya OLED, dia ngebuatnya bagus banget menurut gue. Masih sangat enjoyable dan masih bagus lah di harga 2 juta. Even dibanding sama OLED 2 jutaan, menurut gue ini sih masih oke juga. Oke, terus bagaimana untuk keyboardnya sendiri atau haptiknya, apakah bagus atau enggak? Haptiknya pastinya ini masih king di sini, bagus banget ya, masih sekelas flagship zaman sekarang. Dan touch sendiri walaupun dia 60Hz, menurut gue masih responsif dan gak ada masalah. Cuma memang kalau ngetik keyboard, karena ini layarnya kecil banget, jadi memang gue kurang biasa aja ya, harus terbiasa lagi, itu sih kelemahannya. Next, bagaimana untuk audio quality? Jadi untuk audio quality speaker sendiri gue bisa bilang ini bagus banget sih menurut gue. Speakernya dia dual speaker atas bawah, di earpiece yang satu lagi yang pastinya, dan untuk HP sekecil ini suaranya bagus. Yes, nggak bisa keras banget tapi kualitasnya bagus, dia jernih, bassnya ada surprisingly, dan soundstage-nya juga bagus. Overall, kalau misalnya dibandingin sama HP 45 jutaan gitu ya, kayak Galaxy A56 gitu ya, atau Moto H60 Pro gitu misal, ini masih bersaing atau even better menurut gue. Ya untuk lebih detail, ini dia speaker testnya, kalian bisa dengerin sendiri deh. Check it out. So, seperti itu pretty good. Dan terus bagaimana untuk kamera quality yang cuma satu, kamera belakang yang cuma di 12 megapiksel dan kamera depan yang lebih kecil lagi di 7 megapiksel, hanya bisa nge-record Full HD, tapi at least kamera belakang udah somewhat flagship level di 4K 60 maksimal. Fotonya gimana? Kamera belakang menurut gue fotonya cukup bagus surprisingly ya.
Kalau misal kalian capture-nya tuh di ruangan yang banyak cahaya, bagus, gambarnya masih oke. Terus dynamic range-nya bagus, khas Apple gitu ya. Warnanya juga akurat, natural, detail, sharp, bersih. Tapi memang dia nggak ada night mode. Jadi kalau bisa foto malam hari itu bisa kita lihat nggak ada night mode. Jadi memang walaupun gambarnya kelihatan bersih, tapi noise-nya banyak gitu. Jadi ya masih cukup oke lah menurut gue di tahun 2025 ini. Untuk selfie juga walaupun 7 megapiksel masih bagus, detailnya memang kurang gara-gara megapiksel, tapi exposure oke dan gak ada smoothing lah untuk harga segini. Karena biasanya kalau HP Cina kan di harga segini banyak smoothing gak jelas ya. Terus untuk video recording, again bisa 4K 60 dan 4K 30. Untuk sampelnya gue bakal record di kedua resolusi tersebut, jadi ini dia tesnya. Check it out. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 60 di iPhone SE. Bisa kita lihat dynamic range-nya agak freaking out ya. Ya HP zaman dulu emang kayak gitu. Stabilisasi masih oke dan maksimum zoom ini hanya satu kamera, dia nggak dikasih tahu sama Apple, tapi ya segini maksimum zoomnya. Harusnya microphone sih cukup oke dan stabilisasi bukan terbaik, tapi harusnya masih bagus. Dan kalau bisa kalian mau ke 4K 30 seperti ini, lebih light, harusnya juga lebih enak ke storage karena cuma 64GB ini HP. Lebih smooth juga harusnya, zoom maksimum level masih sama, tapi untuk masalah fokus, detail semua menurut gue sih nggak beda jauh kalau cahayanya memadai. Langsung kita ke gaming. Terus kira-kira bagaimana untuk main game di HP segede Menel ini? Jadi gua tes main game dua ya, Zone Zero sama Wuthering Wave. Itu kalau kalian ingin lihat lebih detailnya ada di channel yang satu lagi di Snap Test Hugo Game. Kalian bisa cek, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Tapi di video ini gua in summary Wuthering Wave, bisa kita lihat di settingan low setting semua rata kiri ya, kecuali LOD-nya di medium. Itu ya masih oke, ada sedikit stutter karena kekurangan RAM, tapi overall kalau misal untuk daily aja masih bisa. Untuk Wuthering Waves asalkan kalian nggak pakai Augusta, Prolova sama Shorekeeper juga it's okay gitu menurut gue. Tapi ya untuk Wuthering Waves menurut gue untuk bukan main lama cuma 10-15 menitan itu cukup bagus, tapi baterainya memang cepet boros. Dan yang paling buruk ini RAM-nya kecil sama CPU-nya kurang bagus, jadi bottleneck banget, terutama kalau misalnya banyak sesuatu, banyak aset di layar di Wuthering Waves itu bisa sampai force quit gitu. Next, untuk main game kayak rhythm game gimana? Ini menurut gue HP paling enak. Yap, terutama buat para jempol player. Karena layarnya cuma 16:9, kecil, jadi buat kalian yang para jempol player tuh nggak usah olahraga stretching sampai ke layar yang di tengah jauh banget gitu guys. Jadi main tuh gampang banget, enak, dan bisa cepet gitu ya. Mungkin ada yang kekecilan, tapi menurut gue ini masih comfortable main bandori gitu, asalkan di low setting karena CPU-nya udah mulai nggak kuat gitu. Tapi overall masih nyaman, enak, dan yang pastinya ini Apple jadi sangat responsif. Terus bagaimana untuk UI? Nah, ini UI dia sudah pakai iOS 26 ya. Dan udah pakai liquid glass. Yang banyak orang benci, kalau gue sih cukup suka sama liquid glass-nya. Performanya gimana sih pas liquid glass? Gak sebagus iOS sebelumnya ya, udah kerasa kayak maksain gitu. Day to day-nya tuh kalau misalnya kayak kita buka setting gitu ya, back gitu, dia nggak sesmooth sebelumnya, tapi masih oke lah. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP 2 jutaan zaman sekarang gitu ya, masih lebih smooth ini dikit gitu, masih bagus menurut gue. Tapi overall untuk UI memang dia performance-nya udah di downgrade karena iOS 26 berat banget, jadi dia udah mulai kerasa struggling, itu yang gue rasa seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana untuk si battery life-nya? Ini baterai udah diganti, jadi kalau misal gue pakai untuk sehari, walaupun dia pakai iOS 26 yang gue kira bakal berat banget, ini masih bisa bertahan untuk sehari. Kalau misal kalian hanya pakainya tuh enteng aja ya, kayak sosial media, nonton YouTube, itu aja sedikit ngambil foto gitu mungkin, ini masih bisa bertahan. Kalau misal kalian nge-record video, itu bakal nggak bisa tahan sehari, 3/4 setengah hari juga udah mati, karena itu cukup boros baterai, itu untuk pengalaman gue. Dan cuma segitu aja, semoga kita tutup videonya. Beberapa kelemahan yang gue rasa dari HP ini, yaitu yang pastinya dari desainnya yang udah cukup tua. Yes, ini iconic, tapi kalau misalnya dipakai untuk HP utama menurut gue, udah kerasa nggak enak untuk opini gue. Dan yang kedua, iOS 26 memang bikin HP-nya jadi agak sedikit nge-lag, karena kadang suka stutter, slow down gitu ya. Itu sih yang gue rasa. Terus yang kedua, nggak ada night mode. Yang ketiga nggak ada night mode. Dan ya cuma segitu aja untuk kelemahan, karena di harga 2 juta sih gue nggak bisa asking much ya di HP yang umurnya udah hampir 6 tahun. Lumayan salut juga HP sekecil ini yang Apple A13-nya di downgrade ya, clock speed-nya masih bisa ngeran iOS 26. Gue nggak tahu bakal dapat iOS 27 atau enggak, kayaknya 27 terakhir mungkin ya. I don't know. Kalau misalkan kalian tahu mungkin bisa komen di bawah. Tapi ya cuma segini aja, dan untuk konklusinya, apakah gue rekomen kalian beli iPhone SE di tahun 2025? Apakah cukup bagus untuk HP utama?
Kelebihan besar dari HP ini yaitu dari form factor yang sangat compact dan sangat slim. Jadi bener-bener nggak ngerasa pakai HP slim ya, atau pakai HP yang zaman sekarang yang besar, dan masukin saku kerasa enak. Terus kalian lebih apa ya, pakai HP itu bener-bener untuk fungsi aja, nggak nge-scroll IG gitu, karena memang kurang nyaman, terlalu kecil. Jadi pakai HP hanya untuk something productivity. Ini sih bagus kalau misalnya tujuan kalian untuk ngelimitasi kayak gitu. Ini sih gue enak banget ya dipakai, di satu tangan enak gitu. Dan overall untuk HP utama, karena ini Xi box, baterai udah diganti, bisa tahan sehari gitu, masih enak, menurut gue masih bagus. Kalau misalnya kalian bisa nyari yang Xi box ya, gue nggak rekomen sama sekali kalian beli yang Inter IMEI-nya tuh cuma 3 bulan. Gue nggak pernah rekomen beli HP kayak gitu untuk HP utama. Mending buat HP kedua aja, karena kalau ke blok susah sendiri nanti ya. Bisa pakai hotspot, tapi itu kan ribet gitu menurut gue. Tapi ya untuk kondisi ini sendiri dengan iBox kayak gini, gue sih rekomen kalau misalnya kalian tadi yang seperti gue bilang, nyari yang seperti itu. Jadi cuma segitu aja, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Jangan lupa dan subs, and goodbye.